Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah. Kisah ini pun juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang disebutkan oleh Abul Aliyah Rufai ibn Mihran. Abul Aliyah ini seorang tabi'in, sebetulnya hidup pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belum sempat berjumpa dengan Rasulullah. Nah, berarti umurnya orang ini sudah tua, iya, umurnya panjang. Masuk Islam pada zamannya Abu Bakar, sehingga nggak termasuk sahabat. Disebut muhadram. Riwayatnya merupakan riwayat kibar at-tabi'in, tabi'in yang senior. Kata Abul Aliyah Rufai ibn Mihran rahimahullah, lamma fatahna Tustar, ketika kita menaklukkan Tustar. Tustar ini daerah di Persia. Kalau zaman sekarang di Iran, daerah Ahwaz. Lama fatahna Tustar, ketika kita menaklukkan daerah itu, wajadna fi bait mal Hurmuzan, kita masuk ke istananya Hurmuzan pada zaman khilafah Umar. Kita masuk ke lumbung hartanya raja itu, di tempat tersebut, di istananya. Wajadna sariran alaihi rajulun mayyit. Di lumbung hartanya Hurmuzan ini ada satu ranjang dan ada jasad di atasnya. Wa inda ra'sihi mushafun lahu. Di samping kepala jasad itu ada buku. Mushaf maksudnya lembaran. Sahifah. Nah, fa'akhadna al-mushaf. Kata Abul Aliyah, kami pun ambil mushaf itu. Wa hamalnahu ila Umar. Kita bawa mushaf ini kepada Umar. Fada'a Ka'bul Ahbar. Ada seseorang yang bernama Ka'bul Ahbar, dahulunya Yahudi, kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan dia bisa bahasa Ibrani. Dahulu membaca Taurat. Nah, min ajli an yansakh ila al-Arabiyyah, supaya Ka'ab ini menerjemahkan isi buku itu ke dalam bahasa Arab. Kata Abul Aliyah Rufai ibn Mihran, fa ana awwalu man qara'ahu minal Arab. Saya orang pertama kali yang membacanya dari kalangan Arab. Aqra'uhu mithlu ma aqra' al-Qur'an. Aku baca kitab itu seperti aku membaca Al-Qur'an. Abul Aliyah ini menceritakan kisah itu kepada muridnya yang bernama Khalid ibn Dinar. Maka muridnya ini bertanya kepada gurunya, Khalid ibn Dinar, "Madza kana fihi?" Apa isi daripada buku itu? Apa isi mushafnya? Kata Abul Aliyah, "Siratukum
wa umurukum wa dinukum. Agama kalian, perjalanan hidup kamu, dan keadaan-keadaannya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau ada di situ. Oleh karenanya ikhwani afizakumullah, asar ini diletakkan oleh Imamul Baihaqi dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ada di sebuah kitab terdahulu. Kata Khalid bin Dinar, "Madza sana'tum birrajul?" Apa yang kamu perbuat dengan jasad itu yang ada di atas ranjang? Kata Abul Aliyah, "Katabna ila Amirul Mukminin." Kita minta fatwa, kita tulis pesan, kita kirim kepada Amirul Mukminin di kota Madinah. Bagaimana ini dengan jasad itu? Maka Umar berkata, "Idza kana naharan ihfir 13 qabran." Kalau di siang hari kalian gali 13 lubang. Wadfinuhu wahidan minha. Kemudian dikubur satu dari 13 itu di malam hari. Wa'afiruhu biturab. Tutup dengan tanah. Min ajli an la yaftatina nasbihi, supaya umat manusia tidak terfitnah dengan jasadnya orang itu. Kata Abul Aliyah, fahafarna 13 qabran mutafarriqah. Kita pun gali 13 lubang berbeda-beda, berjarak. Wadafannahu bil-lail, di malam hari kita kubur. Wasawaina, kita samakan semua kuburan, ditutup. Linu'ammihi 'alan nas, supaya umat manusia terkaburkan. La yambusunahu, agar tidak dibongkar, agar tidak dikeluarkan. Kata Khalid bin Dinar, "Madza yarjuna minhu?" Masyarakat Persia itu berharap apa dari orang ini? Kata Abul Aliyah, "Idza hubisat alaihimus sama' akhraju." Kalau langit tidak menurunkan air hujan, paceklik, kering kerontang, akhrajuhu bisaririhi, mereka keluarkan jasad ini dengan ranjangnya. Famutirat, ketika dikeluarkan turun air hujan. Kisah ini sahih, disebutkan oleh Imamul Baihaqi, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Ketika dikeluarkan jasad itu turun hujan. Kata Khalid bin Dinar, "Man tadhunnuna birrajul?" Kalau begitu siapa jasad tersebut? Kata Abul Aliyah, Daniel, nabi di antara nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Daniel. Mundukam, sejak kapan tadhunnuhu qad mat, meninggalnya dia? Kata Abul Aliyah, 300 sana, telah meninggal kurang lebih mungkin taksiranku 300 tahun. Hal taghayyara syai'an, apakah enggak ada yang berubah dari jasadnya?
Kata Abul Aliyah, la, gak ada yang berubah jasadnya, illa syu'airat min qafah, kecuali beberapa helai rambutnya dari belakang. Dan memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innallaha harramal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Bumi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan jasadnya para nabi. Jasadnya nabi utuh, tidak dimakan tanah dan tidak diserang oleh binatang buas. Dan Daniel ini merupakan nabi dari kalangan Bani Israel, sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah. Pada zamannya Bukhtanasor ini orang yang pernah menghancurkan Baitul Maqdis, membunuh banyak dari kalangan Yahud, dan membakar Taurat. Pada zaman itu diutusnya Daniel. Dan Abul Aliyah dikomentari oleh Ibnu Katsir salah dalam taksirannya 300 tahun. Kalau 300 tahun berarti setelah Isa. Padahal nggak ada nabi antara Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak keduanya antara 400, ada yang mengatakan 600 tahun. Berarti kata Ibnu Katsir, perkiraan umurnya Daniel 800 tahun. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebuah asar menunjukkan kepada kita bagaimana para salafun salih, termasuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, memutus tali. Kalau seandainya ada dan diketahui jasadnya Nabi ini, apa yang akan terjadi? Sehingga Umar memerintahkan kepada mereka untuk mengubur, bahkan dengan cara apa? Kamuflase. Dibuatkan 13 lubang. Jangan sampai ada di antara umat manusia yang tahu di mana lubangnya. Supaya umat manusia tidak terfitnah dan terjerumus kepada kesyirikan. Oleh karena itu pula ikhwani afizakumullah, pohon yang dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbaiat ridwan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada kaum mukminin ketika membaiat engkau di bawah pohon. Pohon itu pohon sumroh di daerah Hudaybiyah. Pada zamannya Umar, umat manusia sudah mulai ada yang ngalah barokah, bertabarruk, datang ke pohon itu, sholat di sana. Apa yang diperbuat Umar? Amara biqat'iha faquti'at. Langsung memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menebas atau memotong pohon itu dan dipotong sehingga tidak tersisa dan tidak diketahui sampai detik ini di mana letaknya pohon yang dijadikan sebagai baiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Maka penyempurna daripada perkara tauhid menutup rapat-rapat celah-celah jalan, sarana prasarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan.